Ah, oke. Di video kali ini langsung aja, gue ngerasa puas banget, seneng banget dan ngerasa gue sudah mengalahkan raksasa jahat dalam diri gue, yaitu gue bisa konsisten dengan apa yang udah gue mulai. Untuk sekedar informasi, gue sebelumnya itu menantang diri untuk 30 hari baca buku. Ternyata gue mampu untuk 60 hari. Kenapa sih ya? Alasan kenapa sih gue harus mengalahkan diri gue ya? Kayak ada yang aneh gitu. Nah, sebenarnya gimana ya? Kayak gue sekarang meyakini waktu adalah uang. Kalau tidak punya uang, yang minimal ada ilmu, karena ilmu itu modal. Nah, dengan pemikiran yang sederhana kayak gitu, akhirnya gue mulai untuk mencoba mencari sumber ilmu atau gudangnya ilmu, yaitu buku. Nah, selain alasan yang kayaknya aneh itu, gue juga mulai ngerasa jenuh banget untuk main handphone, main sosial media, scroll TikTok, Instagram, dan YouTube tentunya, yang dimana gue memperkaya orang lain tapi mempermiskin diri gue sendiri, kecuali nonton videonya Bapak Dr. Indrawan Nugroho, Mas Ferry Irwandi, Agus Theo Halim, Sikutu Buku, 1%, dan lain sebagainya. Nah, kecuali yang itu. Nah, dan karena gue tontonannya mulai berubah ke genre yang lebih dapetin ilmu ya, akhirnya gue juga ngapa sih nggak baca buku sekalian gitu, sekalian cuma nonton TikTok kan ilmunya nggak awet gitu. Akhirnya gue putusin untuk memulai tantangan 30 hari baca buku. Buku yang udah gue baca ya, antara lain rata-rata yang gue baca adalah non-fiksi dan tipenya pengembangan diri, yaitu ini semua orang hampir tahu. Itu dua buku yang fenomenal juga, karyanya Pak Morgan Housel dan James Clear. Nah, ini 3 buku ini yang mainstream ya untuk era sekarang, dan sekarang mulai untuk masuk ke bukunya yang cukup laris juga, tentunya pengembangan diri lagi, yaitu dua karya dari Pak Mark Manson. Nih, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ya, atau The Subtle Art of Not Giving Fuck, dan Segala-galanya Umbra, Everything is Fuck. Dua ini sedang gua baca, terutama yang ini dulu, ini belum. Dan ya, ternyata nyandu sampai dari bulan September masuk ke Oktober, gue nyandu banget baca buku. Ya baca buku ya aktivitas yang memang sederhana tapi susah untuk dilakukan secara terus-menerus. Ya terbukti memang yang kecil-kecil itu malah susah gitu. Makanya gue baca buku Atomic Habit, dan ya ngatur duit juga susah ternyata, yang sederhana. Walaupun gaji kamu gede, kalau ngatur duitnya kagak bener ya percuma gitu. Udah itu gue milih lagi buku yang Filosofi Teras buat hidup yang lebih kalem, santuy. Nah, oh ya, sedikit cerita dikit, selain gue seneng baca buku baru-baru ini, ternyata gue waktu SMP pernah baca buku yang notabene berat untuk usia gue, yaitu karya Bapak Freddy Leong, Success at Work. Pada tahun 2014 gue baca ini, dan terima kasih buat Pak Freddy Leong telah mendoakan saya untuk semoga sukses di masa depan di kanal YouTube beliau yang bisa kalian subscribe juga. Oke, ngomongin manfaat dari baca buku ini atau dari challenge ini, gue ngerasa pertama membuka pikiran dan hati gue tentang betapa miskinnya gue tentang ilmu. Ternyata gue masih cetek gitu, ilmunya masih cetek, dan pingin terus menggali serta rasa ingin taunya tinggi. Tapi tetap juga sih ngerasa pengen tetap bodoh. Stay hungry and stay foolish, kata Steve Jobs. Dan yang kedua, gue mendapatkan solusi
dari masalah-masalah yang gue hadapi. Ya mungkin karena referensi buku-buku pengembangan diri ya, tapi ya itulah menarik. Ini ya sifat suggestive tadi, dan secara bikin gue lebih asik lagi yaitu menambah kosakata gue jauh lebih banyak, lebih nyaman untuk ketemu orang baru tuh lebih, oh begini tau kalau ngomong sama orang A, oh begini tau komedi sama orang A. Atau mungkin ya gimana ya, seru sih ketika kita punya cukup pengetahuan agar bisa masuk ke segala lini sektor orang-orang yang memiliki latar berbeda dengan wawasan yang kita miliki. Oke, selanjutnya menurut gue ya menurut gue ada kepuasan gitu, kayak kepuasan bisa menuntaskan sesuatu ya. Kepuasan kita kalau membaca itu semakin digali, semakin asik, semakin kita semakin kita itu menikmati aliran setiap lembar, setiap setiap halaman per halaman kita nikmati. Akhirnya kita bisa meredakan stres kita dengan membaca buku. Ini yang gue dapat, yaitu mengurangi rasa kecemasan dalam diri gue. Lagi galau, lagi apa gitu kan, aku stres ya. Selain olahraga, ternyata baca buku bisa ngilangin sedikit stres. Dan tentunya kadang gue lagi ngantuk, badan capek nih, tapi nggak bisa istirahat. Kalau buka HP rasanya kan nggak nyaman, malah nggak ngantuk, malah bikin kita bisa nonton yang lain gitu. Dengan adanya baca buku bisa bikin ngantuk sebenarnya. Terus dari baca buku kan set ketiduran gitu. Dan ternyata bikin nyenyak tidur. Itu sih, itu tadi yang manfaat gue dapetin. Mungkin juga lu boleh pro dan boleh kontra, atau boleh skeptis tentang pendapat gue. Nah, untuk kalian yang pingin gue bahas tentang namanya buku-buku yang udah gue baca, atau mungkin pengen nyumbangin buku ke gue, terutama ya, mungkin ya bisa gitu untuk komentar di bawah. Mau nggak kalian dibikinkan video ini ya, review buku-buku ini? Ya sebenarnya pengen nambah sih, nggak cuma segini doang, pengen nambah mungkin lebih banyak lagi. Dan akan gue kuliti buku ini dengan perspektif yang gue miliki. Gue harap kalian ya sedikit sedikit senang dengan gue membahas challenge ini. Mungkin kosakata dan bahasa gue agak lempong karena udah lama banget gue kagak ngomong di depan kamera, tidak bikin skrip, dan tentunya banyak lah, udah gagok lah ngomong depan kamera lah, nggak asik banget. Tapi nggak apa-apa lah, semoga kalian bisa menikmati video ini dan dapat manfaat. Jika ada masalah, komen di bawah, kasih kritik dan saran. Tentunya tidak ada namanya kritik yang membangun, adanya saran yang membangun. Thank you buat kalian yang sudah menyelesaikan video ini. Terima kasih. And Griasa, mari kita bangun rumah impian kita bersama.